Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, wabil khususil khusus daripada keluarga besar Al-Habib Rafiq, begitu Basyaiban, begitu juga saudara daripada Al-Habib Arif Basyaiban, begitu juga daripada para habaib yang lainnya, atau aparatur negara juga, bapak kepolisian, mungkin juga dari RW RT maupun dari kelurahan, kecamatan maupun dari TNI. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita beruntung pada malam hari ini kita kumpul memperingati peringatan yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, peringatan yang begitu luar biasa, peringatan yang mana itu adalah menggoncangkan, menggoyangkan daripada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasa cinta kita kepada beliau, merupakan suatu pengakuan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk Allah yang menjadi pegangan kita di dunia maupun di akhirat. Kita enggak punya apa-apa, yang kita miliki cuma satu, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kita dimuliakan oleh Allah, kita diberikan kedudukan oleh Allah, kita diangkat derajatnya oleh Allah semata-mata karena kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah semestinya kita harus memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad sebagai rasa ungkapan cinta kita kepada Rasulullah, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya kita ini bukan apa-apa kalau kita bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian merupakan umat yang terbaik yang Allah keluarkan di antara para umat-umat yang terlebih dahulu, karena kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu suatu ketika Al-Imam As-Sirri As-Saqati, seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, beliau pernah mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sirri As-Saqati, seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mendatangi suatu tempat yang mana tempat itu dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang tersebut telah mendatangi kebun daripada kebun surga Allah. Siapapun yang mendatangi suatu tempat di mana tempat itu dibacakan maulid, seperti sekarang ini kita duduk bersama-sama di satu tempat
dibacakan maulid Rasulullah, maka ini tempat Allah jadikan bagaikan raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sedemikian rupa? Karena sesungguhnya mereka tidak mendatangi ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka tidak mendatangi tempat ini kecuali semata-mata karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diajarkan oleh Nabi Muhammad rasa mahabbah, kecintaan. Maka itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi enggak diutus untuk selain daripada rahmah buat alam semesta. Apakah itu buat langit, buat bumi, buat malaikat, buat jin, manusia, binatang dan lain sebagainya. Rahmat buat alam semesta, bukan hanya buat umat Nabi Muhammad, tetapi lil alamin, untuk alam semesta ini sebagai rahmah, sebagai pembawa kebaikan, memberikan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita kecuali itu kebaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan Allah berikan kepada kita melalui baginda Rasulullah. Dilahirkannya Rasulullah sebagai rahmah untuk alam semesta. Dilahirkannya Rasulullah menjadikan suatu kebaikan untuk alam semesta. Maka Rasulullah senantiasa mengajak kepada kita suatu kebaikan. Nabi tidak pernah mengajak kepada kita kepada sesuatu kejelekan. Tidak pernah mengajarkan kita kepada suatu kebencian. Tidak pernah mengajarkan kepada kita suatu permusuhan. Tidak pernah mengajarkan kepada kita sesuatu yang kejelekan. Semua yang diajarkan oleh Nabi adalah rahmah dan kecintaan. Cinta modal utama dari kehidupan kita. Apa artinya kita menjadi umat Nabi Muhammad kalau kita enggak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta adalah modal yang paling utama. Di dalam segala sesuatunya adalah cinta. Tanpa cinta enggak ada artinya hubungan kita dengan siapapun. Karena cinta itulah sesuatu rahasia yang paling utama dalam kehidupan manusia maupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukurlah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, dan pandai-pandailah bersyukur karena sesungguhnya Nabi sangat mencintai kepada kita. Nabi sangat memperhatikan kepada kita. Nabi ingin kebaikan kepada kita. Maka Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi diberikan sifat yang agung oleh Allah. Dua sifat-sifatnya Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu adalah dua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar apa? Agar kita semuanya mendapatkan daripada rahmatnya Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad. Maka dari itu beruntung orang-orang yang mempunyai di dalam hatinya rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Karena modal utama kita itu adalah cinta, Pak. Kalau kita cinta sama Nabi, selesai segala-galanya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah. Beliau pernah mengatakan, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia al-hasanatu allati la tadurru ma'aha sayyi'atun wa adamu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wahia as-sayyi'atu allati la tanfa'u ma'aha hasanatun.
Apa kata beliau? Seorang wali min awliyaillah, seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau mengatakan sesungguhnya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan daripada kebaikan. Yang sesungguh-sungguhnya kebaikan adalah mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta kita kepada Nabi Muhammad la tadurru ma'aha sayyi'atun, tidak akan membahayakan daripada kejelekan seseorang. Sejelek apapun manusia, saat ia betul-betul dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, maka kejelekan itu tidak akan mempengaruhi apapun juga. Mahabbah kepada Nabi Muhammad bisa menghilangkan seluruh daripada kejelekan. Bahkan Allah yang menjanjikan yubadilullah sayyiatihim hasanah, sampai Allah akan merubah kejelekan-kejelekan kalian, akan digantikan oleh Allah bukan kejelekan tetapi merupakan al-hasanah, dijadikan sama Allah kejelekan pun menjadi kebaikan. Mengapa sedemikian rupa? Karena mahabbahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, ada muhabbatih sallallahu alaihi wasallam, ketidakcintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia as-sayyi'atu, sesungguhnya itu adalah kejelekan yang luar biasa, allati la tanfa'u maha hasanatun. Sesungguhnya apabila kalian tidak terdapat di dalam hatinya rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian tidak ada artinya apapun juga. Coba kita lihat, kita sentuh diri kita sendiri. Andai kata kita bicara secara perasaan saja, ada seorang suami istri, istrinya taat dengan suaminya dengan luar biasa, sangat mentaatinya, melayani dengan sebaik-baiknya, dan suaminya pun melakukan kebaikan kepada istrinya. Kemudian istri berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku akan mentaati kamu, aku akan melayani kamu, mengurus kamu dengan sesempurna mungkin, tapi maaf, aku tidak cinta kepadamu. Kira-kira hancur nggak itu rumah tangganya itu? Bu, ibu kan punya suami, bu. Sebaik-baik ibu ngelayanin suami, ngurusin suami, ya, taat sama suami. Kemudian ibu berkata kepada suami, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak mencintaimu. Kira-kira apa yang terjadi kepada suami tadi? Bu, kira-kira suami bakalan ngapain tuh? Bakalan benci sama ibu, betul? Begitu juga suami. Suami juga bertanggung jawab sama ibu. Kebutuhan ibu dipenuhin, kasih sayang dipenuhin, segala-galanya dipenuhin, semua tercukupi dengan baik. Tapi sang suami bilang sama ibu, maaf istriku, bagaimanapun caranya, walaupun aku telah berbuat sebaik-baiknya untuk kamu, tapi mohon maaf, aku tidak mencintaimu. Kira-kira hancur nggak, bu? Bu, kira-kira hancur nggak, bu? Hancur semuanya. Nggak ada artinya apa-apa. Kebaikan seorang suami, apapun yang dilakukan, kalau tidak mencintai istri, apa artinya rumah tangga? Seorang istri pun akan berkata sedemikian rupa, sebaik apa-apapun yang dilakukan istri kepada suaminya, tapi saat ia mengatakan aku tidak mencintaimu, selesai semuanya. Karena modal utama adalah cinta. Tetapi sebaliknya, saat terkadang suami istri, yang namanya istri kadang-kadang kagak nyenengin suaminya, kagak ngenakin suaminya, disuruh ngebandel, kadang-kadang disuruh ngebantah, ya kadang ngomongnya juga kasar dan lain sebagainya. Tapi sang suami sangat mencintainya, istri pun mencintainya. Kira-kira rumah tangganya berantakan gak itu? Enggak apa-apa, bu, aman-aman aja. Kenapa? Karena ibu dicintai, aman. Tapi kalau sudah tidak ada rasa cinta, apa artinya itu semua? Begitu juga antara guru dengan murid. Guru mendidik sedemikian rupa, sehebat apapun, sehingga murid itu dijadikan seorang ulama yang besar. Tapi kalau guru mengatakan, maaf muridku, sehebat apapun yang akan didikun kepada kamu sehingga kamu menjadi ulama besar, tapi ingat, aku tidak mencintaimu. Hancur nggak ini kira-kira? Hancur, pak.
Begitu juga seorang murid, khidmah kepada gurunya, berbakti kepada gurunya, membantu gurunya, menuruti gurunya, baik dengan gurunya. Tapi sang murid mengatakan, wahai sang guru, mohon maaf, apapun yang sudah aku lakukan memang kewajibanku untuk lakukan, tapi aku tidak mencintaimu. Hancur enggak kira-kira ini? Hancur semuanya, Pak. Begitu juga daripada diri kita. Walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, rajin ibadah, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi maaf, terkadang orang punya kesalahan, punya kekeliruan, punya dosa, punya permasalahan, tapi hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Itu semuanya akan terhilangkan kejelekan-kejelekannya. Maka dari itu modal utama kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta kita kepada Nabi. Maka dari itu Rasulullah pernah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Coba bayangin seseorang A'rabi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya ia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu datangnya kiamat? Datang kiamat itu kapan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, madza a'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang sudah kau siapkan? Ibadah mana yang kau sudah lakukan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa. Aku enggak punya amalan yang berlebih-lebihan. Paling kewajiban yang wajib aku jalankan, yang haram aku tinggalkan. Lain dari itu aku enggak punya ya Rasulullah. Tetapi aku mempunyai satu ya Rasulullah. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu beserta dengan orang yang kamu cintai. Kamu beserta dengan orang yang kamu cintai. Maka dari itu tanamkanlah rasa mahabbah kepada Rasulullah. Perbanyak dengan membaca salawat-salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Perbanyak mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena itu semuanya akan memberikan kepada kita rasa mahabbah. Akan memberikan kepada kita suatu kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu untung, Pak. Kalau kita mempunyai rasa cinta kepada Nabi, beruntunglah kita. Tapi celakalah orang-orang yang tidak mempunyai daripada rasa mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu daripada ungkapan rasa mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kehadiran kita mendatangi tempat-tempat di mana itu adalah pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Berarti kita menghargai Nabi Muhammad, kita memuliakan Nabi Muhammad, kita merindukan Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad. Maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad cinta kepada kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad sangat mencintai kepada kita. Bayangkan saja, Nabi Muhammad Allah muliakan semulia-mulianya. Tidak ada kemuliaan yang melebihi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita lihat apa di suatu riwayat dikatakan bahwasanya seorang sahabat bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Pertanyaan daripada Jabir, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Awwalu ma khalaqallah. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka Nabi mengatakan, ya Jabir, innallaha khalaqa nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Yang pertama kali Allah ciptakan dari alam semesta ini adalah nur, cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya itulah Allah ciptakan alam semesta. Dari cahaya itulah Allah ciptakan arsy. Dari cahaya Nabi itulah Allah ciptakan daripada surga. Allah ciptakan daripada lapis langit 7. Allah ciptakan daripada kursi. Allah ciptakan malaikat, manusia, bumi dan seluruh alam semesta. Allah ciptakan semua diambil dari nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah ciptakan daripada arsy, yang mana arsy adalah merupakan ciptaan Allah yang begitu agung. Dikatakan Rabbul Arsyil Azim.
Tuhannya daripada arsy yang begitu besar, yang begitu agungnya. Maka dikatakan bahwasanya di tiang-tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tertampang tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap tiang-tiang daripada arsy-Nya Allah. Bahkan setiap pintu-pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka suatu ketika Nabi Allah Adam pernah melakukan satu kekeliruan, kesalahan. Dia memakan buah khuldi. Maka apa yang terjadi pada Nabi Adam? Dia dikeluarkan daripada surga. Begitu keluar di surga, di bumi, ia berdoa kepada Allah, memohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. 40 tahun Allah belum mengampuni daripada Nabi Adam. Sehingga suatu ketika Nabi Adam berkata kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad kau ampuni dosaku ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, aku ampuni dosamu karena bihaqqi Muhammadin, karena hak Muhammad. Tapi aku pertanyakan kepada engkau, hai Adam, dari mana kau tahu Muhammad itu? Belum aku ciptakan. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saat kau ciptakan aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang arsy-Nya Allah tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka tidak mungkin ada kalimat Muhammad kecuali makhluk Allah yang paling istimewa karena disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungannya yang luar biasa. Bukan cuma itu saja, bahkan tidak ada satu nabi pun yang Allah utus sebagai seorang nabi, seorang rasul, kecuali Allah mengambil perjanjian mitsak kepada para nabi-nabi tersebut. Kalau nanti Nabi Muhammad itu muncul, kalau telah datangnya waktunya Nabi Muhammad utus oleh Allah, maka kalian wajib untuk beriman dan kalian wajib untuk menolong baginda Rasulullah SAW. Dan seluruh nabi pun mengiyakan daripada perjanjian tersebut. Maka seluruh nabi dari Adam sampai akhir semuanya mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apakah Nabi dilahirkan seperti orang biasa? Begitu saja lahir, begitu saja selesai? Oh tidak. Kita lihat di dalam kitab Maulid. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, begitu mau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ihtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diriwayatkan bahwasanya di saat Nabi akan dilahirkan ihtazzal arsy, arsy-Nya Allah yang agung, arsy-Nya Allah yang begitu besar, bergoyang, berdendang. Goyang dalam arti kata berdendang, girang, gembira. Arsy-Nya Allah berdendang, girang, gembira karena akan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut arsy-nya Allah menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Begitu juga apa yang dikatakan yang namanya kursi, wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah merupakan alam yang kedua setelah alam arsy, maka alam kursi itu pun Allah hiasi, Allah agungkan, Allah berikan haibah, kemuliaan melebihi daripada kebiasaannya karena menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wamtala'atis samawatu anwara. Sesungguhnya langit-langit lapis 7 semuanya Allah berikan cahaya terang benderang. Untuk apa? Menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang melakukan ini? Allah. Siapa yang membesarkan baginda Rasulullah? Allah. Apakah cukup dengan alam-alam seperti itu? Tidak. Tapi dikatakan juga bahwasannya pada saat akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man kasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Ini kan udah hafal semuanya. Cuma karena kita nggak memperhatikan aja, ya, isi dari kandungannya. Di saat itu Nabi akan lahir, maka Allah utus yang namanya Sayyidah Maryam wa Sayyidati Asia. Maryam adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Asia mantan istri daripada Firaun. Dua-duanya manusia yang suci, dua-duanya manusia yang mulia, yang sangat diagungkan oleh Allah. Dua-dua ibu tersebut Allah turunkan dari alam barzakhnya, Allah keluarkan dari alam barzakhnya untuk datang menemani ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani ibunya Rasulullah yang akan melahirkan, Aminah yang akan melahirkan, ditemani oleh dua wanita yang suci, Maryam dan juga Asia. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, dan juga disertai daripada kedua wanita tersebut para bidadari-bidadari Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari surga untuk menemani ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kelahiran Nabi, ya. Bukan seperti orang biasa lahir asal lahir, bukan seperti orang biasa lahir kita nggak tahu gimana. Ini kelahiran Nabi diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan tidak ada Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walamma kallamallahu Musa bituri Sina. Pada saat Allah setelah mengajak berfirman Nabi Musa di Turi Sina, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab. Kata Nabi Musa bertanya, karena perlu kita ketahui Nabi Musa itu seorang nabi yang paling banyak berbicara kepada Allah, paling banyak untuk berani bertanya kepada Allah, ya. Itu Nabi Musa bertanya ini, apa saja dia pertanyakan kepada Allah, ya, secara langsung. Maka Nabi Musa bertanya, ya Rab. Kata Nabi Musa kepada Allah, ya Rab, akhalaqta khalqan akramu alaika minni, istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Lihat bahasa Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rab, ya Allah. Apa pertanyaannya? Akhalaqta khalqan akramu alaika minni. Ya Allah, apakah ada makhluk, ada ciptaanmu yang lebih mulia di hadapanmu lebih dari aku? Coba bayangin, Nabi Musa berani bertanya gitu. Apa ada ya Allah makhluk yang kau muliakan melebihi daripada aku ya Allah? Mengapa Nabi Musa mengatakan seperti itu? Karena Nabi Musa berkata kembali, istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Kelebihan, kata Nabi Musa, yang kau berikan kepada aku ya Allah, apa itu? Engkau telah pilih aku di antara sekian banyak makhluk-makhlukmu. Kau pilih aku seorang nabi. Kau pilih aku ya Allah, kalimullah. Dan ditambah lagi, kau ajak aku berfirman. Tidak ada sejarahnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa yang diajak berbicara kepada Allah seperti Nabi Musa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada makhluk Allah yang pernah diajak berbicara langsung kepada Allah, yaitu seperti Nabi Musa pada saat itu. Tidak ada. Maka itu Nabi Musa bertanya, apakah ada orang yang dimuliakan seperti ini?
Ada yang lebih mulia dari aku ya Allah. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa. Allah jawab kepada Nabi Musa, ya Musa, ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Hai Musa, apa kau nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang paling mulia di sisiku di antara seluruh makhluk-makhlukku. Allah ingatkan, ya Musa, awa alimta, apa kau nggak tahu? Apa kau nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisiku di antara seluruh makhluk-makhlukku? Nabi Musa nggak berani ngomong apa-apa. Ingat, oh Allah, Nabi Muhammad nggak ada yang bisa mengalahkannya. Terus apa kata Allah? Ya Musa, mut ala tauhid wa ala hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa kata Allah? Hai Musa, matilah engkau dalam keadaan keimanan, dalam keadaan tauhid, dan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Ini masih zaman-zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Lihat apa yang selanjutnya Nabi Musa berkata. Ya Rabb, afil umami akramu alaika min ummati. Ya Allah, apakah ada umat yang lebih mulia daripada umatku? Tuh lihat, ditantang, nanya Nabi Musa. Afil umami akramu alaika min ummati dalalta alaihimul ghamama wa anzalta alaihimul manna wa salwa. Nabi Musa pakai dalil, bukan tidak dalil. Ya Allah, apakah ada umat yang lebih mulia di sisimu melebihi daripada umatku, umat Nabi Musa? Mengapa Nabi Musa mengatakan seperti itu? Karena Nabi Musa mengatakan dalalta alaihimul ghamama wa anzalta alaihimul manna wa salwa. Kata Nabi Musa, ya Allah, kau telah berikan kepada umatku naungan daripada awan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Musa itu kalau berjalan suatu ketika itu ditutupi oleh awan. Awan itu menutupi daripada umat Nabi Musa sehingga tidak kepanasan. Lain kalau sampean ya udah tahu malam-malam kagak ada matahari, nggak ada yang namanya cahaya, masih kipas-kipas kepanasan. Ya Bu ya, masih kipas-kipas kepanasan. Ini umat Nabi Musa di siang hari, terik matahari yang begitu panasnya, itu awan menutupi umat Nabi Musa. Bukan nabinya, umat Nabi Musa. Dalalta alaihimul ghamam. Umatku ya Allah, kau berikan naungan dengan awan, awan menutupi mereka, umatku. Itu yang pertama. Wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Dan juga Allah turunkan kepada mereka, umatku, dari langit makanan-makanan yang nikmat, minuman-minuman yang segar, daripada seperti madu, minuman bagaikan madu yang bisa dimakan dan bisa diminum. Allah turunkan dari langit, burung-burung itu turun untuk bisa dikonsumsi oleh umat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada umat yang seperti ini yang kau muliakan ya Allah? Apa ada sejarahnya dari semenjak Adam sampai Nabi Musa, umat yang diberikan kemuliaan seperti ini ya Allah? Maka apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, awa alimta anna fadla ummata Muhammadin ka fadli ala sairi makhluqi. Hai Musa, apa kau nggak tahu kemuliaan umat Nabi Muhammad, kata Allah, itu bagaikan kemuliaanku kepada umat daripada manusia atau makhluk-makhlukku. Perbandingan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang terlebih dahulu bagaikan kemuliaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Coba bayangin, kita dibanggakan oleh Allah
Kita ditonjolkan oleh Allah dari semenjak dulu kala. Kita belum lahir, kita belum tahu apa-apa. Nabi Muhammad juga belum lahir. Allah sudah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang yang paling baik, yang paling mulia di antara seluruh daripada umat-umat yang terlebih dahulu. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, bertanya kepada Allah kembali. Penasaran Nabi Musa. Oh, Nabi Musa tahu sendiri apa saja ya dia omong, nggak peduli Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Musa? Ya Rob. Berarti nih apa Nabi Musa? Ya Rob, afa arahum. Kata Nabi Musa, ya Allah, apa aku bisa ngelihat tuh umat Nabi Muhammad? Nabi Musa bilangnya apa? Apa aku bisa lihat tuh umat Nabi Muhammad? Saking penasarannya itu. Kok hebatnya sedemikian rupa umat Nabi Muhammad? Apa aku bisa lihat ya Allah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengatakan lantarahum, kau tidak akan bisa melihat mereka. Bu, ini kalau andai kata Nabi Musa dipertunjukkan umat Nabi Muhammad, terus umat Nabi Muhammad kayak gini nih ya. Nah, Nabi Musa bakal tertawa terbahak-bahak mungkin. Ngelihat aneh bin ajaib gitu ya. Umat Nabi Muhammad kecil-kecil kayak unyil gitu ya. Kemudian lemah-lemah, duduk aja udah pada selonjoran, ya Bu ya. Udah kipas-kipas baru duduk di tengah lapangan kipasan. Ya, bukan di dalam ruangan, Bu. Saking apanya tuh? Lemahnya umat Nabi Muhammad. Ya. Itu Nabi Musa penasaran. Diberi kemuliaan di setinggi langit, mulia semulia-mulianya. Kalau begitu ya Allah, berikan aku kesempatan kepengen ngelihat mereka. Mau tahu kayak apa sih umat Nabi Muhammad? Kayak apa itu umat Nabi Muhammad? Penasaran Nabi Musa. Tapi Allah sangat bijaksana. Apa kata? Lantarahum, kata. Jangan, kamu nggak boleh ngelihat. Ya kalau dilihat kita tekor semua, Pak. Nabi Musa ngelihat kita orang, kita tekor semua. Siapa kita orang? Ya bisa apa kita orang? Umat Nabi Musa kan keker-keker, kuat-kuat semuanya, hebat-hebat. Lah kita orang sempoyongan. Ya, orang jam sekarang aja udah pada mau pulang. Ya, udah jam berapa ini katanya? Enggak selesai-selesai. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lantarahum. Kau nggak bisa ngelihat hai Musa. Tetapi walakin in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Tapi kata Allah dikasih kesempatan nih. Apa kata Allah? Tapi maaf, hai Musa, kalau kau pengen dengar suara umat Nabi Muhammad, akan ku perdengarkan kepadamu. Hebat gak tuh? Umatnya belum ada nih. Umat Nabi Muhammad belum ada. Ya. Kata Allah kalau kau mau lihat nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa lihat. Tapi kalau mau dengar suaranya saja, akan ku perdengarkan kepadamu, hai Musa. Kata Nabi Musa, uhibbu dzalik. Kalau begitu ya Allah, oh senang aku mau mendengar suaranya umat Nabi Muhammad. Allah ingin pertunjukkan kemuliaan kita, kebaikan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begitu Nabi Musa mengatakan aku pengen mendengar daripada suara umat Nabi Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad belum dilahirkan sama sekali, nabinya pun belum ada, belum dilahirkan. Maka apa yang terjadi? Allah menyerukan kepada umat Nabi Muhammad. Kata Allah SWT, ya ummat Muhammad. Coba bayangin, Allah memanggilnya, Allah menyerukan umat Nabi Muhammad, termasuk insya Allah kita semuanya yang salah satu dipanggil oleh Allah SWT. Allah mengatakan ya ummat Muhammad. Maka seketika itu keluar suatu suara jawaban dari umat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Jawaban cuma suaranya, kalimatnya hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Umat Nabi Muhammad belum dilahirkan, belum diciptakan, tapi Allah keluarkan suara umat Nabi Muhammad.
Dengan apa? Dengan jawaban yang istimewa. Allah memanggilnya ya ummat Muhammad. Maka seluruh umat Nabi Muhammad pada saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka menjawab dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Semua mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Lihat umat Nabi Muhammad. Begitu Allah muliakan. Begitu Allah sanjung. Allah tidak menunjukkan kepada Nabi Musa atau kepada nabi-nabi yang lain kejelekan-kejelekan umat Nabi Muhammad. Ditutup rapat-rapat, Pak. Makanya kita umat Nabi Muhammad tidak boleh saling menjelekkan orang lain, ya. Biar orang itu berbuat jelek, itu urusan dia. Nggak usah disebarluasin, nggak usah digeger-gegerin, nggak usah diekspos, nggak usah dibicarakan. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kalau andai kata kamu pun punya kesalahan, itu urusan kamu, bukan urusan yang lain. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban pada diri kita sendiri. Kita nggak ditanya orang lain berbuat maksiat, itu nggak ada urusan sama kita. Kita nggak ditanya dosanya orang, tapi yang ditanya adalah dosanya kita sendiri. Kita nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah apalagi ngejelek-jelekin orang lain. Siapa kita kalau kita mau jelek-jelekin orang lain, ya? Makanya umat Nabi Muhammad itu tidak boleh saling menjelek-jelekin, saling menjatuhkan, saling menghinakan. Yang ada diajarkan oleh Nabi adalah saling mencintai, saling menolong. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Yuk kita bekerja sama, ya, saling tolong menolong, ajak mengajak dalam kebaikan. Kejelekan orang itu urusan orang itu sendiri, bukan urusan kita. Ngapain kita harus menjelek-jelekin orang lain? Udah urusin aja diri kita sendiri. Orang kita sendiri aja masih banyak kejelekan-kejelekannya kok. Kita aja masih banyak kejelekan yang susah kita perbaikin. Ngapain ngomongin orang lain, ya? Makanya Nabi itu suruh menutupi, kita semua itu suruh tutupin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, itu Sayyidina Ali pernah berkata begini, katanya, ini perhatikan ibu, barang siapa nih, ya, barang siapa ada seseorang yang menghinakan orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali orang itu akan dijadikan sama Allah seperti itu. Contohnya kata Sayyidina Ali apa contohnya nih yang aneh-aneh fil ajaib? Kalau ada laki-laki, nih contohnya, kalau ada laki-laki bilang sama perempuan yang lagi punting gede, gitu ya, perempuan lagi punting gede, terus laki-laki itu menghinanya, perempuan perutnya gede banget, ini lagi hamil loh perempuannya, kan wajar, ya kan? Laki-laki ngomong seperti itu, menghinakan itu perempuan, melecehkan perempuan karena dia dalam keadaan hamil besar, maka ketahuilah dia tidak akan mati kecuali perut itu orang laki-laki akan membesar sebesar daripada perut dari wanita tersebut. Coba bayangin, ya. Kalau perempuan perutnya gede wajar, nama ada isinya, ada anaknya, ada, ya, ada janinnya. Tapi kalau laki-laki segede perut perempuan yang lagi hamil, isinya apa itu? Ya, nggak ada anaknya, nggak ada apa-apanya gitu. Sangat jelek sekali. Laki-laki kok perutnya segede perut perempuan, ya, ya. Kenapa seperti itu? Kata Imam Ali, kalau kau menghinakannya, maka kau pasti akan kena. Dan ini terbukti, Pak. Terbukti berapa banyak orang menghinakan orang, kena sendiri. Kejelekan-kejelekan yang dia ceritanya membongkar kejelekan orang, kena sendiri. Bahkan dia yang akan menceritakan kejelekannya sendiri. Nah, disinilah makanya perbedaan antara dakwahnya Rasulullah dengan dakwahnya syaitan. Kalau dakwahnya Rasulullah itu membawa satu rahmah, kebaikan, kedamaian, persaudaraan, ya, saling mengalah, saling sabar, saling membantu, saling bersyukur, terima apa takdir dari Allah, ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran syaitan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Innama syaitanu yuridu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Apa kata Al-Quran? Sesungguhnya setan itu menginginkan
ya, menginginkan, menghendaki, menjatuhkan kepada kalian itu rasa kebencian dan juga rasa permusuhan. Setan itu senantiasa membisiki kita, setan mengajarkan kepada kita untuk melakukan perkebencian, untuk melakukan permusuhan. Suami istri dibisikin sama setan biar supaya rumah tangganya berantakan, ya, satu sama lain saling membenci. Kadang kita bingung sendiri, kenapa istri saya benci sama saya? Toh rasanya biasa-biasa aja, tapi kok datang kebencian dari istri? Kenapa saudara sama saudara kadang-kadang ada rasa kebenciannya? Kenapa kita kok jadi bermusuhan kepada sesama saudara kita? Itu masalahnya apa? Toh nggak ada masalah apa-apa. Urusan dia. Dia mau beli mobil kek, dia mau beli motor kek, dia mau naik jabatan kek, dia mau apa kek, itu kan urusan dia. Kenapa harus saya membencinya? Kenapa saya harus memusuhinya? Tapi kenapa ini terjadi pada benak kita? Kenapa terjadi pada perasaan kita? Jawabannya karena kita mengikuti daripada ajakan syaitan, ya. Karena setan menghendaki seperti itu. Jadi tidak mungkin ada pertengkaran di antara kita ini, tidak ada satu kebencian di antara kita ini, kecuali guru besarnya adalah syaitan. Itu setan yang mengajarinya. Lah kita nggak boleh ngikutin, innahu aduwwul lakum fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu musuh kamu, jangan teman kamu, jangan jadikan guru kamu, jangan jadikan pengikut kamu. Setan itu musuh kamu kata Allah, maka jadikanlah setan itu musuh. Makanya kita disuruh apa? Jalin persatuan, kesatuan, rasa kecintaan, tolong menolong, sabar. Kalau kita mempunyai teman atau siapa yang kira nyakitin kita, kita sabarin saja, ya. Nggak usah kita balas, nggak usah kita caci maki, nggak usah kita hinakan mereka, bahkan kita maafin mereka, kita doakan mereka agar mereka jadi orang yang baik pula. Itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad dikatakan ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang penuh dengan kasih sayang, ya. Makanya apa di sini? Kita kan diajarkan, Pak. Seringkali apalagi khotib-khotib kalau naik mimbar, ya kan, ya. Enggak ada Jumatan tuh khotib kecuali ngomong apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, atau mengatakan dengan doa yang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya Allah, yang dosa sama mereka, yang salah salah mereka, tapi kita minta sama Allah, ampuni juga, bukan cuma buat kami ya Allah, ampuni juga buat orang-orang yang beriman. Siapapun itu orang beriman, apapun statusnya, bagaimana perilakunya, apapun perbuatannya, tetap kita akan mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang beriman, ampunilah yang Islam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah yang diajarkan oleh Allah, agar kita bukan cuma hanya memaafkan, bahkan kita meminta ampun kepada Allah untuk saudara kita yang mungkin dia telah menyakiti kita, untuk saudara kita yang mereka bergelimangan dalam kemaksiatan. Sampai suatu ketika ada seorang minal arif billah, seorang wali min auliyaillah, dia pernah melihat ada beberapa orang-orang Belanda pada zaman itu. Mereka lagi pesta-pesta di diskotik, mereka minum-minum, mereka berbuat zina, mereka laki perempuan campur. Apa kata seorang wali itu begitu melihat mereka ini? Mereka berkata, ya Allah, Allahumma kama farahtahum fid dunya farihhum fil jannah. Ya Allah, ini orang-orang yang kafir ini, yang kafir ini bukan muslim, Pak. Ini orang kafir ini, ya, yang lagi mabok, lagi main perempuan, lagi di diskotik, lagi seperti ini, ya, yang lupa sama Allah, kafir lagi. Ya Allah, didoakan sama orang wali ini. Dia bilang apa? Ya Allah, kama farahtahum fid dunya farihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan itu orang tertawa-tawa, bersenang-senang, ya, dengan kemaksiatannya di dunia ini, mudah-mudahan dia juga dibahagiakan kelak nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan itu bahagia. Maka orang bertanya, ya wahai seorang wali, kenapa kau doakan dia? Bukankah dia orang kafir? Maka jawabannya,
kalau Allah ingin membahagiakan dia di dalam surganya Allah, pasti orang itu akan beriman. Pasti orang itu akan bertaubat. Nah, inilah umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad diajarkan doa. Saya kira ada sebanyak di antara kita yang hafal doa-doa itu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina ummata Muhammad, Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ini doa-doa anak-anak semua diberikan buat umat Nabi Muhammad, agar kita saling tolong menolong, agar kita saling cinta mencintai. Karena kita nanti akan dimasukkan surga dengan apa? Dengan rasa mahabbah. Nggak ada rasa kebencian, nggak ada rasa kedengkian. Maka itu umat Islam, ayo tingkatkan di dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad rasa cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama warasatul anbiya dari umatnya Nabi Muhammad, cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad. Itulah landas yang paling istimewa, karena kita nanti kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sangat mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kepada siapa yang dicintai oleh Rasulullah, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, dan kita mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita di dunia jadi umat Nabi Muhammad. Saat kita meninggal dunia dalam keadaan umat Nabi Muhammad, kita dibangkitkan dengan jadi umat Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.